ada di Gold Lane. Lalu di XP Lane itu kalau nggak salah tadi ada Pai ya. Iya. Natali makan dari mana? Natali kan emang jadi roaming. Jadi roaming aja ya. Roaming aja dia dapat point kill. Kalau nggak dapat ya dia nunggu di mid, ganking, nggak ganggu. Jadi bisa dibilang Genfix Arov itu jadi takut geraknya. Jadi makanan Natali itu ya dari gangguannya itu ya masuk dari dapat poin kill ataupun poin assist ataupun ini ya. Jadi kan ada Link, terus ada Kagura. Iya. Itu empuk banget Natalia. Apalagi kalau Natalia di mid game tadi menuju ke arah late game, cowoknya damage itu tetap juga bisa dimakan sama Natalianya. Nah, tapi kita balik lagi ke sini. Natalianya kali ini bakal menjadi salah satu respect band terhadap tim Alter Ego. Iya. Dia udah diamanin Pak Pulung kali. Menghambat rotasi dari Genfix Aerowolf jadinya ya. Ada tingkat was-wasan yang jadi lebih tinggi setelah tadi Natalia mendadak diambil oleh Alter Ego. Khalid terlepas. Khalid kebuka sangat bebas kali ini. Khalid akan dipick oleh tim Genfix Aerowolf dan betul sekali Khalid bakal coba diamankan. Tapi Pak Pulung, ini ada satu hal yang menurut gua seneng banget. Apa itu? Wow. Ini ya. Ada yang nge-DM gua, namanya Sukran Hamzah. Wah, Sukran Hamzah apa? Gua fans RRQ. Iya. Tapi mau bikin pantun buat Genfix. Boleh. Ini gua suka banget nih. Pagi-pagi makan durian, cakep. Tapi hati-hati karena berduri, cakep. Kalau mau rezim main, kalahkan dulu kami. Oh dia ngeledek. Ini gue demen nih. Bukan hanya player dan manajemen aja top coachnya yang taunting, tapi fansnya juga. Tapi tauntingnya harus sehat. Harus sehat. Taunting harus sehat. Gak boleh yang pakai kata-kata yang tidak baik ya, gak boleh. Oke, itu tadi adalah sebuah pantun ya, tapi kita sedang mencari lagi nih. Nih, Pak, kasih tahu Bang Oji besok Angkes lagi bareng lu. Pengen dengar kata-kata Iwan anak emak nih dari Ponti nih. Tuh ada tuh ya dari Katon Nur Cahyo ya. Coba teaser dulu, teaser dulu. Gini biasa. Kita lihat Iwan anak emak nih dari Ponti. Itu biasanya gua gitu kalau pakai nadanya Wan. Nah, kali ini kita back to the game. Udah ada di mana Tamus dan juga Yusin jadi pilihan untuk tim Genfix Aerowolf. Tapi di sisi lain, pertukaran dengan adanya Chow dan juga masih ada Semralda untuk seorang Selipoy sepertinya bakal diamankan. Dan kali ini Alter Ego yakin sekali dengan adanya satu buah Valir dari seorang Udil dengan Valirnya. Kita tahu muncul awal-awal dia pakai Jauher sebagai pindah role, terus dia pakai Valir Valirnya kuat banget. Parsanya juga, terus dia main Selenanya balik lagi kayak dulu. Emang dari dulu Udil Selenanya parah. Dan bentar lo ya, gua lupa. Boleh. Udil itu pernah menjadi top kill MPL seingat gua dengan perolehan point kill di atas regular season 114an. Wow, dan rata-rata hero yang digunakan adalah midlaner dia, ini midlaner. Rata-rata hero yang sering mengisi mid ya berarti ya. Iya, dia midlaner. Wow. Banyak ya. Produktif sekali kamu Bapak Udil. Tapi untuk sekarang menyisakan satu hero lagi untuk masing-masing tim agar bisa segera di-ban. Ada Lunox yang menghilang juga, karena bisa dibilang Lunox adalah salah satu hero yang menembus ke arah armor yang dimiliki oleh Esmeralda. Darah putih yang dimiliki oleh Esmeralda itu bisa cepat banget diserap oleh Lunox dengan Chaos Assault-nya. Ditiban Chaos Assault, apalagi udah menjadi Fire dan punya Holy Crystal, buset itu bakal langsung nembus banget ke arah armor ataupun ke arah HP darah putih yang dimiliki oleh Esmeralda. Lupa gua lo lihat mana itu. Itu gua lihat itu kok ada data statistiknya kok. MPL kalau salah itu tuh. Tapi di mana ya? Pokoknya salah satu top-topnya tuh Udil di dalam top kill itu. Salah satu top killnya ya. Udil yang paling tinggi kalau nggak salah. Udil paling tinggi dengan 114 something kalau nggak salah di regular season berapa ya berarti lupa. Tapi kita dan Lunox sudah diamankan bersama dengan Baxia di sisi lain. Angela. Ini Aduh, pusing. Esmeralda kerasukan Angela. Ini udah kayak Aing Maung, Pak. Aing Maung udah begitu, Pak. Pusing banget ini darah putihnya kemana-mana lagi nih. Ya ampun, ya ampun. Ada Angela, ada Esmeralda. Ya ampun. Sama tambah ketum dikit. Wah, gitu. Dan udah sih bisa dibilang ini ada dua dia butuh tank karena
kemungkinan besar Watt bakal mendapatkan satu buah digitalin dan tank harusnya diamankan oleh tim Gentex. Tank kali ini terbuka. Frank harusnya ada kan? Iya, Kagura kayaknya lagi deh. Paul. Wah ini bahaya banget kalau Fredo udah pakai Paul pas sih. Karena sekarang juga mungkin gue beberapa hari juga kemarin setelah penyesuaian coba untuk main, kadang nonton juga. Lilia juga bisa menjadi salah satu pilihan ya untuk menjadi salah satu support system yang ada di patch yang sekarang. Setuju. Lilia, Chang'e, Kagura mungkin adalah 3 pilihan utama dan juga Parsia gitu loh, dengan 4 hero yang bisa dibilang tier 1 lah. Karena nah lihat aja untuk Parsia sendiri bisa dibilang ya S kelasnya gitu loh, karena selalu mendapatkan tempat di bangku penonton ataupun bangku cadangan, dia nggak boleh main terus gitu. Iya benar banget. Apalagi tapi bisa dibilang Chang'e yang tadinya sekelas sama Parsa kali ini di ban tidak, dipakai tidak. Ini yang bisa dibilang membuat sedikit perubahan dan Alter Ego harusnya mengamankan satu buah Lancelot. Wow. Berarti tanknya dikasih ke Aracho. Ini bisa-bisa. Oh, Angelanya Pai. Oke, amannya dengan Harusnya nggak hyper ini. Hyper nggak? Hyper dong. hyper Pak. Hyper dong. Esme Pak. SP sama Lancelot. Siapa yang dikasih buff ungu? Apa? Wah, Lancelot penting. apa Esme pasti. SP penting. Apa SP-nya? Kayaknya Lancelot sih yang harusnya dikasih ya. Seliboy soalnya megang. Ini SB balik ke side lagi, nggak dapet lagi blue buff-nya. Kayaknya fokusnya ke emang Lancelot dimanjain, Lancelot dikayain di awal-awal. Ada Chow juga yang mereka milikin, lalu ada Angela juga salah satu support sistemnya. Inilah hero yang udah diambil oleh Alter Ego. Waduh, Tapi lo udah pernah lihat Mauzi pakai Lancelot? belum. Iya itu Mauzi pakai Lancelot tajam juga. Kalau untuk di season ini belum ya. Iya, Tapi iya, kalau di emang nggak pernah luar-luar keluar, udah nggak nah, pernah keluar dia main-main pakai Lancelot udah nggak pernah Iya. keluar. Tapi kali ini Seliboy yang pakai, kita bakal lihat apakah dari posisi kali ini Seliboy atau seorang Mauzi bakal menjadi side lane tentunya, dan kita bakal menyaksikan di game yang kedua Caitlyn Cyberwolf versus dari tim Alter Ego. Jangan lupa langsung aja cantumin di kolom komentar kita dengan emot tepuk tangan kalian ya. Jangan lupa, kita bakal selalu nyebutin itu sebagai bentuk dukungan kalian terhadap seluruh player bertanding, seluruh tim yang berlaga, dan juga seluruh kru yang bertugas di MPL Season 6 kali ini. Emot tepuk tangannya keluarin. Alright, langsung ternyata di arah mid lane bakal coba di-clear minion, dan sepertinya masih dengan hyper carry dari kedua belah pihak, dan Alter Ego kali ini bakal mendapatkan hyper carry untuk seorang Seliboy. Tapi Green Asmi bakal coba untuk memasakkan Bupa di garis depan. Udil belum mencari torrent burst, baru dikeluarkan Seliboy. Ini berbahaya banget kalau retributionnya pas banget, hampir saja almost itu banget, tapi udah bakal coba dipasangkan karena masih bisa tertiam di sana. Kupanya harus tumbang. Fredo nggak punya kupa lagi dan bakal coba dipulangkan dan berdoa. Iya, harus berdoa kembali, tapi di bagian atas sana ada space yang tercipta mengakibatkan ada Khalid yang perlahan masuk ke dalam area dari Red Buff. Langsung dijogetin aja dengan disetornadonya. Sedikit lagi SP tersisa di tubuh Ahmad, dikejar, tapi sepertinya masih bisa. Selamatkah? Masih bisa. Dan kita lihat Leo Murphy tas masih mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah top lane. Retributionnya sudah ada kembali, tapi diamankan oleh Seliboy. Fredo gak punya apa-apa kali ini. Bakal coba balik dengan adanya satu buah flicker 120 detik ke depan. Tidak akan ada lagi flicker ketika ada gengi dari seorang Leo Murphy. Ini bahaya untuk tim dari Buset, play cepet banget. Bagaimana pindah-pindahnya, tapi Leo Murphy sedikit lagi. Leo Murphy harus kabur, dikejar oleh Wah dengan menggunakan Khalidnya. Akankah dia berhasil dengan skusirnya menambah kecepatan, menambah CC? Bukannya itu ada basic kusir bakal dihindari, tapi Watt masih ada quick send gun mencoba balikan keadaan. Apa Watt lasin masih ada flicker, sedangkan Seliboy the Miracle Boy berhasil menemukan super awat Supriyadi di arah top lane. Hampir aja Oji, walaupun tadi udah ada Mountain Shocker yang bisa dibilang cukup berimpact besar ya. Berasa loh tadi damage-nya. Tapi mereka langsung sekarat aja. Itu bahaya banget sih Pak Pulo. Iya. Itu kalau misalnya bisa dibilang awan berhasil numbangin 3 itu dia masuk kontak banget sih pasti. Tapi Leo Murphy coba untuk kedua wave dragon belum ada, jadi Gunawan Lasir Rinasi bakal numbangin. Satu yang terakhir udah Inferno, tapi tetap ada masih ada tas dari Leo Murphy. Leo tas Murphy. Iya,
di bagian atas berhadapan langsung dengan Watt. Quicksandnya pasti akan sangat membantu sekali, tapi untuk kali ini Mars di bagian bawah. Ada Udil perlahan langsung kebakar aja bagian punggung dari Mars. Sedikit lagi SP tersisa, Mountain Shocker dikeluarkan, tapi berhasil untuk menumbangkan cownya. Leo Murphy harus ditumbangkan dengan Mountain Shocker, tapi ini bakal menjadi satu buah space yang luar biasa untuk tim Alter Ego, karena di sini mereka bakal bisa berkesempatan untuk mendapatkan satu buah turtle. Team fight di turtle juga masih aman karena bisa dibilang Alter Ego berhasil mendapatkan blue buff tanpa hambatan dan amat. Mereka udah stay in position. Kali ini Mars lewat sedikit aja bakal berbahaya banget untuk seorang Mars. Oke, 5 detik lagi. Shield yang ada di outer turret yang ada di top lane yang akan menghilang deh. Benar aja karena 3 menit 30 detik lah lama dari shield yang melindungi turret-turret yang kita lihat, bisa kita lihat di minimap itu yang berlambang yang berwarna kuning ya, Ci ya. Yes, bukan hanya itu aja, tapi kita lihat juga di sini Alter Ego-nya udah memimpin dari segi gold di menit yang ketiga, walaupun perbedaannya hanya 600 gold, tapi itu adalah salah satu perbedaan yang udah lumayan signifikan dilihat dari Ahmad berada di garis depan, Watt berada di dekatnya. Ini Ahmad tidak bisa terlalu offset. Ahmad sudah terkepung. Kali ini dia harus mundur perlahan demi perlahan karena ada Fredo yang udah siap untuk menggigit seorang Ahmad, Pak Polo. Benar sekali, Enchanted Talisman diambil oleh Ahmad, ada cooldown berhasil dia dapatkan untuk tambah digit mana. Sementara itu Tamos langsung dikeluarkan aja Inferno-nya. Dan juga ada satu Kurima yang menyelamatkan diri dari Way of Dragon, tapi ternyata Lancelot yang sekarang yang menjadi korban. Pertempuran masih berlanjut, Tamos yang menjadi korban kali ini. Dan Fredo ditumbangkan, langsung ada Regin Sestom ke arah belakang. Bakal coba dikabur dan langsung ada Eagle Overton yang sudah bisa dikeluarkan dan Fire. Noah Lasit berhasil menghilangkan satu buah poin dan Udil membakar Awat di tengah jalan. Double kill, 4 tukar 2 pertukaran yang tidak adil. Dibakar di tengah jalan, bisa di tengah jalan gitu sih. Dibakar hidup-hidup, Pak, sama Udil, Pak. Macam sama Udil dibakar langsung di arah mid lane di sana. Ya ampun. Ini ada reply by Alex, kita lihat aja setelah tadi ada Way of Dragon yang dikeluarkan ke arah Tamus. Ternyata di sini Esmeralda menjadi korban. Emang dikit-dikit lagi HP yang tersisa. Dibakar lagi, berfire boleh lagi. Sakit banget. Oke, sedangkan itu kita bakal lihat dari sini Alter Ego di arah top lane-nya 2 versus 2. Ada Mars di sana terkena satu buah perahu dan masih bisa di-cover oleh seorang Leo Murphy. Tas. Lihat anjir, keren banget. Keren banget sumpah yang Dragon Boy-nya pas lagi jepretin ke tanah tuh ada naganya, Bro. Oh, dia punya? Punya. Dragon Boy punya. Nah. Jadi nggak terlalu ngotot untuk punya. Nggak terlalu ngotot minta karena udah punya. Ya kan? Kalau minta kemana? Kalau minta, ya semoga Muntan mendengar lah. Belum ada nih Hawkeye ya, lupa deh yang cari. Oke lah kalau begitu yang Hawk ya. Tapi kita lihat di sini pertukaran sepertinya dari Watt udah bakal menuju ke arah bottom. Mereka bakal team fight. Langsung ada satu buah Sally Boy dengan Pentagon ke arah belakang. Clay yang dituju, Watt langsung berhasil menumbangkannya. Masih mencoba mendapatkan seorang Rinati masih bertahan dan Tonrosnya double kill. Looking for triple kill. Super Awat bakal coba dikejar tapi masih naik skuter pasir kali ini. Sally Boy lihat dengan ID-nya. Gak quicksand guard-nya masih mencoba bertahan. Sally Boy dengan damage yang cukup besar dan Awat gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Mau jadi goyang dibandingkan keadaan satu yang terakhir dan Super Awat Supriyadi bakal dapetin Sally Boy. Oh my god, tukang somai kecebur god. Oh my god, what? 3 versus 1. Super Awat Supriyadi bakal masuk Mountains lagi. Kali ini bocah Mountains benar-benar didapatkan oleh seorang Super Awat Supriyadi. Bocah Mountains akhirnya mendapatkan lagi satu kandidat, yaitu Awat. 3 orang ngejar, benar-benar digocek, benar-benar dihabisin. Desert Tornadonya sakit banget dan emang dia nunggu ke arah Raging Sandstorm hingga pada akhirnya waduh, Sally Boy tinggal sisa sedikit lagi SP langsung dilompatin dengan Raging Sandstorm, hilang sudah. Sampai berdiri gue di atas bangku. Kita lihat di situ 3 versus 1. Bisa-bisanya dia nggak mati, bisa-bisanya dia dapetin core-nya. Nggak ngerti lagi Super Awat Supriyadi. Kalkulasi yang pas, tepat yang dilakukannya, dan kita lihat di sini dia udah punya Bloodlust, dia menuju ke arah Blood of Despair. Sally Boy nggak punya blue buff. Ini hati-hati, bakal coba dipasangkan oleh seorang Watt. Enggak, Watt lebih menunggu, lebih sabar. Dia tahu ada Sally Boy di sana. Leo Murphy dipukul mundur. Lihat, kayaknya kalau misalnya Watt yang megang Khalid, kenapa tuh berasa golok sakit banget ya? Kalau gue yang make Khalid tuh gak ada sakit-sakitnya loh. Iya, di
bisa tornado sakit banget tadi putaran-putarannya 3 orang berasa banget itu badannya bonyok semua kena pasir mata kelilipan bibir pecah-pecah. Tapi untuk kali ini Blubangnya berhasil diambil, stun langsung terdapatkan oleh Samus. Tapi udah ada Inferno yang langsung dikeluarkan, Mega Kill masih didapatkan oleh Angela, sakit Raging banget. Sandstorm ke arah belakang, Awat ditumbangkan akhirnya. Super Awat kali ini harus berpulang ke Ramatullah dan balik Buset, lagi ke arah base tentunya nanti. Tapi sebelum itu, para pemain dari tim Alter Ego lebih memilih untuk mendapatkan satu buah dan lihat Ahmad dari belakang tiba-tiba datang mencoba mendapatkan satu buah poin tambahan tapi ternyata tidak berhasil. 3 player sudah tumbang. Kali ini sepertinya Turtle bakal diamankan atau menuju ke arah Lord enggak. Dia mau memilih untuk Turtle biar nanti Lordnya ketika hidup udah kuat, Iya, udah udah sebentar enak lagi banget. kuat. Cuman gue tadi pikir untuk apa ya, untuk Ahmad dia cuma maju ke bagian depan, Mahammer kayak ngezoning aja, ternyata dia langsung nge-flicker dan juga ada paling Star Moon lagi. Untungnya masih ada flicker yang digunakan oleh Fredo ataupun siapa tadi yang masih bisa menyelamatkan diri. Ini adalah sebuah kejutan pergerakan yang dilakukan oleh anak-anak Alter Ego. Ada Oracle yang diambil Ahmad. Tapi ini hati-hati, lihat Watt udah siap stand by position. Dia bakal coba untuk memaksakan keadaan. Dan Watt udah terlihat kali ini, ternyata terlihat dari rumput. Udah ada Udil, ini berbahaya. Watt gak boleh terlalu perkasa, lihat. Kang Swigar tapi ternyata belum keluarin. Quicksand guardnya dia sudah tumbang di arah bottom lane. Sedangkan di arah top lane Leo Murphy mencoba untuk mempertahankan satu buah turretnya dengan Leo Tas Murphy. Kalau kata Bung Koreta menuju ke arah Fredo. Wave Dragon ke arah seorang Mas. Bakal coba dihajar, masih mau lebih. Masih ada tas dan ternyata Leo Murphy menumpahkan Mas di arah top lane. Ini bencana untuk Genflix Arrow karena di arah bottom lane. Sally Boy bisa dapetin satu buah turret dan di arah top lane. Fredo pun harus tumbang. Ya ampun. Montage dibalas, montage juga loh. Ini benar-benar sebuah kejadian yang saling balas-balasan antara Genflix Arrow dan juga Alter Ego. Hanya saja mungkin tingkat kerugian yang lebih besar dimiliki oleh Genflix Arrow. Mereka tercicil habis di atas, di bawah. Inner turret yang ada di top lane juga untuk kali ini Angela udah mulai memberikan damage, bisa segera untuk menumbangkan dan hilang. Dan kita punya fakta dari fakta cool kita. Sally Boy mempunyai win rate 100% dengan menggunakan Lancelot, dan tandanya Sally Boy belum pernah kalah dengan adanya Lancelot. Akankah kali ini Lancelotnya tetap mempertahankan 100% atau Genflix Arrow akan membalikan keadaan? Kita bakal masih menyaksikan, tentunya udah masuk ke menit yang ke-10. Jadi buat kalian semua jangan lupa di share, like, di komen juga ya. Pokoknya support tim Alter Ego dengan hashtag Alter Chance dan juga Rising Wolf untuk Genflix Arrow. Ada POD yang diambil oleh Watt di dalam Disa Tornado-nya akan semakin pedih lagi. Raging Centrum-nya akan menimbulkan damage yang luar biasa juga. Leo Murphy jalan gini langsung dilempar yoyo panas aja, yoyo angin langsung aja bola api di sana, tapi malah dideketin oleh Leo Murphy. Atas katanya seperti itu ya. Yes, bener banget. Kalau kata Cornet tas, tapi udah bakal coba digigit Ahmadnya. Siap, ya. Masih bisa bertahan di depan sana, masih coba dihajar. Tapi ada Awad, Ahmad sudah terlalu takut kali ini. Awad juga cukup perkasa, masih bisa recall dari Leo tas Murphy. Dia ngapain sih? Mereka ngezoning aja agar Lancelot dan juga Angela bisa mendapatkan satu Lord. Ini adalah upaya yang baik banget. Hanya ada 2 orang, bahkan sekarang Valir baru bergabung. 2 orang mengepung 5 orang dari Genflix Arrow nggak boleh keluar. Yes, Ahmad sekarang kita lihat di situ Leo Murphy udah punya immortal harusnya, dan lihat bakal coba dipasangkan. Ahmad mencoba untuk mengganggu dan ternyata gak berhasil dapetin satu buah red buff-nya. Tapi Lordnya nggak di enhance dulu, dia langsung memaksa untuk dapetin Lordnya. Pengen lebih cepat untuk dapetin ini biar secara bersamaan. Ini baiknya walaupun di arah top lane, tapi masih coba untuk bisa langsung masuk aja nanti. Iya, mereka harus bermain cepat. Mereka harus berpikir cepat. Kenapa? Karena adanya Mars di tubuh Genflix Arrow yang digunakan di Saksi. Kita kan berbahaya sekali nantinya ke arah lane game gitu. Mereka semua pasti bakal jadi empuk banget dengan adanya marksman yang dimiliki oleh Genflix Arrow. Yes, lihat di arah bottom bakal coba dihajar ke arah Lordnya, tapi langsung ada Leo Murphy udah standby, udah mulai masuk dari Ahmadnya, dan ternyata di arah belakang Ahmad menggunakan flicker untuk mundur. Lancelot Sally Boy udah mulai datang, dan Kufra kita gak ada Kufranya, tapi di situ ada Khalid. Ya salah, tapi di arah Fredo sudah mau coba dipaksakan. Sally Boy dan Medical Boy sudah dapat double kill. Looking for triple kill, ternyata dia lebih fokus ke arah turretnya. Satu Lord saja sudah menembus, mereka kehilangan 2 playernya dan belum menjadi bencana untuk tim Genflix kali ini. Masih bisa bertahan, apakah bakal coba diamankan? Ternyata nggak terlalu terburu-buru dari para pemain tim Alter Ego. Wow, ada lapang hierarki di sana. Tapi ternyata sekarang udah ada satu wave minion lagi di tertarik yang di bagian tengah.
langsung berikutnya Fred ditumbangkan dan dari sini kelewat langsung tadi ini menjadi bencana untuk tim Genflix Aerowo. Dan lihat dinasinya masih mencoba bertahan ditumbangkan tersisa seorang Awas. Apakah Awas akan mampu bertahan melawan 4 orang? Namun dia tidak. Regis Sensor ke belakang selipar ke Perical Point Decision. Aterico 2-0 penuh atas tim Genflix Aerowo. Sang serigala terakhir. Ini ada endless battle juga dan bahkan menuju ke arah dari Blade of apa tadi Oracle ya, dia juga sudah punya Oracle jadi melawan tim-tim lain, terutama untuk tim dari adalah Pai dengan Angela, dia 13 total assist dan luar biasa pastinya. Kita tahu Pai sangat-sangat panas ya dan tidak terpick off sama sekali dan kita masih menantikan dia untuk muncul. Ini dia